Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini saya akan membahas tentang manajemen persediaan. Nah, apa sih yang dimaksud dengan persediaan? Yaitu merupakan bagian dari modal kerja yang tertanam dalam bahan baku, barang setengah jadi maupun barang jadi tergantung jenis industrinya. Apakah perusahaan dagang atau perusahaan industri? Persediaan merupakan elemen modal kerja yang selalu dalam keadaan berputar, di mana secara terus-menerus mengalami perubahan. Jadi, persediaan pasti akan habis dan pasti akan ada yang baru masuk. Kemudian, persediaan atau inventory merupakan elemen utama dari modal kerja. Kenapa? Karena yang pertama, jumlah persediaan paling besar dibanding dengan modal kerja lainnya. Ya karena untuk membuat sesuatu kita butuh persediaan, entah itu bahan bakunya, entah itu bahan setengah jadinya. Yang kedua, aktiva yang selalu dalam keadaan berputar, di mana secara terus-menerus mengalami perubahan. Makanya disebut dengan elemen utama, karena dia selalu berubah setiap waktunya. Tadi tergantung seberapa banyak kita menjual dan seberapa banyak kita memproduksinya. Yang ketiga, tingkat likuiditasnya paling rendah karena susah cairnya atau butuh waktu untuk mencairkan persediaan tersebut. Kemudian ada macam-macam persediaan. Macam-macam persediaan tergantung dari perusahaannya. Ada perusahaan dagang yaitu persediaannya barang dagangan, dan perusahaan industri terdapat persediaan bahan baku, barang dalam proses, dan barang jadi. Kemudian apa saja faktor penentu besarnya persediaan? Yang pertama yaitu adanya lead time, yaitu lamanya masa tunggu bahan yang dipesan datang. Contohnya adalah ketika kita belanja online, barangnya tidak langsung datang karena tokonya atau si penjualnya itu harus mempersiapkan segalanya, entah itu dari packingnya atau segala macamnya. Kemudian frekuensi menggunakan bahan selama satu periode. Tergantung seberapa banyak perusahaan-perusahaan itu menggunakan bahan persediaannya. Kemudian jumlah dana yang tersedia. Semakin banyak dana yang kita punya, semakin banyak pula persediaan yang kita miliki. Kemudian yang terakhir, daya tahan bahan persediaan, yaitu seberapa lama bahan persediaan kita itu bisa bertahan. Lalu ada biaya persediaan optimal. Dalam pengelolaan persediaan bahan baku ada dua jenis biaya yang dipertimbangkan untuk menentukan jumlah persediaan. Yang pertama ada biaya pesan atau ordering cost. Yang kedua, biaya simpan atau carrying cost. Biaya pesan yaitu semua biaya yang dikeluarkan dalam proses pemesanan suatu barang. Biaya pesan meliputi adanya biaya selama proses pesanan, biaya pengiriman permintaan, biaya penerimaan, pengecekan bahan dan penimbangan, biaya penempatan bahan dalam gudang, dan biaya proses pembayaran. Kemudian biaya simpan atau carrying cost yaitu biaya yang dikeluarkan perusahaan dalam rangka proses penyimpanan suatu barang yang dibeli. Biaya simpan merupakan biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk menyimpan persediaan selama periode tertentu agar bahan baku yang disimpan kualitasnya sesuai dengan yang diinginkan. Biaya simpan ini meliputi adanya biaya gudang, yaitu banyak perusahaan-perusahaan yang masih menggunakan jasa sewa gudang. Dan ada biaya pemeliharaan bahan di gudang. Jadi kita selalu memelihara persediaan itu di gudang, entah itu membersihkannya atau selalu mengeceknya. Kemudian ada biaya modal atau bunga yang diperlukan untuk investasi barang yang akan disimpan. Ada biaya asuransi dan biaya keusangan barang atau kadaluarsa barang dan biaya penurunan kualitas. Maksudnya adalah kita harus menjaga kualitas barang agar tidak terjadinya kadaluarsa. Nah,
Dalam manajemen persediaan, kita mengenal istilah EOQ atau Economical Ordering Quantity. Nah, apa sih yang dimaksud dengan EOQ? Yaitu bisa digunakan untuk mengatur jumlah pemesanan persediaan seekonomis mungkin. Jadi, kenapa kita perlu menggunakan EOQ ini? Yaitu agar tidak terjadi penumpukan barang. Karena kalau banyak barang yang menumpuk, itu akan banyak menimbulkan permasalahan. Salah satunya adalah akan timbul adanya cost, yaitu total cost-nya meningkat karena adanya barang yang menumpuk. Rumusnya seperti ini. EOQ sama dengan akar dari 2 kali R dikali S dibagi P ditambah 1. R adalah jumlah dalam unit yang dibutuhkan selama 1 periode atau 1 tahun. S adalah biaya pesanan setiap kali pesan. Dan P harga pembelian per unit yang dibayar. Dan I adalah biaya penyimpanan dan pemeliharaan di gudang. Biasanya dinyatakan dalam persentase dari nilai rata-rata dalam rupiah dari nilai persediaan. Contoh soalnya seperti ini. Diketahui biaya penyimpanan dan pemeliharaan di gudang adalah 40% dari nilai persediaan di gudang. Biaya pesanan adalah 15 juta setiap kali pesanan. Jumlah material yang dibutuhkan selama setahun sebanyak 1.200 unit dengan harga per unitnya adalah 1 juta, maka hitunglah EOQ-nya. Perhitungannya seperti ini. EOQ sama dengan 2 dikali 1.200 dikali 15 dibagi 1 dikali 0,40. Di sini 15 jutanya kita coret dan 1 jutanya kita coret. Jadi 15 dibagi 1. Kemudian 0,40 itu nilai desimal dari 40%. Hasilnya adalah akar dari 90.000. Hasilnya adalah 300 unit. Jadi berarti dalam 1 tahun itu kita memesan 1.200 unit. Dalam sekali pesanan kita harus pesan 300 unit. Gak boleh lebih, gak boleh kurang. Untuk mencapai 1.200 unit, berarti 1.200 dikali 300 unit sama dengan 4. Berarti dalam 1 tahun ada 4 kali order dengan jumlah masing-masing itu adalah 300 unit. Kemudian ada yang namanya safety stock. Rumusnya adalah EOQ ditambah safety stock. Contohnya adalah yang tadi, EOQ-nya adalah 300, kemudian ditambah safety stock-nya itu misalkan 25. Jadi 300 ditambah 25 sama dengan 325 unit. Seperti itu teman-teman. Mudah sekali. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dalam materi hari ini, yaitu manajemen persediaan. Semoga membantu dan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.